Hari ini saya berada di rumah batu peninggalan dari almarhum Said Idrus atau biasa dikenal dengan Pangeran Wirokusumo. Beliau sendiri itu adalah salah satu pangeran yang sangat berpengaruh oleh perkembangan Islam yang ada di kota seberang sendiri atau biasa disebut dengan Sekoja seberang kota Jambi. Pemirsa, konon katanya juga rumah ini itu banyak sekali sejarahnya yang ingin saya gali, dan nanti kita akan bertanya langsung kepada salah satu cicit dari Pangeran Wirokusumo atau almarhum Said Idrus sendiri. Kita akan menggali sejarah apa saja yang ada mengenai rumah batu ini. Lalu konon katanya juga rumah ini sendiri dulunya itu sebagai tempat perkumpulan para ulama penyebaran agama Islam yang ada di kota seberang. Kali ini 720 berkesempatan untuk mengobservasi langsung sejarah dari rumah batu peninggalan almarhum Said bin Idrus atau biasa dikenal dengan Pangeran Wirokusumo bersama salah satu cicitnya. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Dari depan rumahnya saja kita sudah bisa melihat langsung bangunan ini memiliki ornamen yang berbeda dan juga tentunya unik, berbeda dari rumah-rumah batu pada umumnya. Pada zaman dahulu rumah ini sendiri adalah salah satu rumah yang bangunannya menggunakan batu dan juga tidak menggunakan semen sama sekali, pemirsa. Nah, konon katanya rumah ini menggunakan kapur dan beberapa campuran alat-alat yang lain untuk mengokohkan bangunan batu ini sendiri. Saat ini saya sedang berada di rumah Pangeran Wirokusumo atau Said Idrus bersama salah satu cicit dari yang punya rumah, yaitu Pangeran Wirokusumo. Pak Usman, ini kan Pak Usman sebagai salah satu cicit dari Pangeran Wirokusumo atau yang biasa kita dengan Said Idrus. Nah, saya mau tanya nih sejarah mengenai rumahnya beliau nih Pak dengan Pak Usman. 1800-an lah. 1800, berarti Ya. 18 Masehi lah Pak ya? Ya, itu dia ini meninggalnya tahun 1902. Tahun 1902 beliau meninggal. Ya. Nah, beliau meninggal berarti rumah ini langsung diwariskan kepada anak-anaknya ya? Menurut informasi sendiri, rumah batu ini terdiri dari 8 kamar. Nah, 4 kamarnya itu ada di lantai bawah, yang lantai seperti saya berdiri sekarang. Lalu 4 kamarnya lagi ada di lantai atas. Nah, di bagian depan, teman-teman nanti bisa lihat ada anak tangga yang untuk langsung bisa naik akses ke atas. Tapi sayang, nah rumahnya ini sendiri, itu bagian atasnya sudah dirobohkan karena takutnya kena rumah tetangga kanan dan kiri karena bangunan ini pun sudah tua dan rumah ini berusia 2 abad. Jadi setelah sekian tahun rumah ini terbengkalai, dibeli lagi oleh datuk kami. Datuk kami itu bukan keturunan dari sini dah. Datuk kami itu Said Abu Bakar bin Muhammad Al-Muhdar, bukan Al-Jubri. Dibeli oleh datuk kami. Jadi sekarang ini warisnya ke kami lagi. Oke. Ya. Dan bapak pun ikut mengurus Ya. rumah ini lah Pak ya? Kalau Konon- dulu kuncinya sebenarnya adik saya. Oh, Dari tapi Pavia. ini ngobrol sama Pak Usman, enggak Ya, apa-apa juga Pak ya? apa juga. Ini kan konon dulu katanya rumahnya 2 tingkat nih Pak. Tapi Ya. kan kalau sekarang kelihatannya hanya 1 tingkat saja ya sama halamannya sendiri. Sebenarnya rumahnya 2 tingkat karena kami barangnya sudah agak rapuh, kan takut rubuh. Daripada kena rumah samping nih takut rubuh juga kami kan. Jadi kalau arah angin tuh ribut punya. Oh, karena takut. udah lama juga bangunannya Pak ya, udah Ya. berapa ratus tahun.
Jadi sekitar setengah tahun yang lalu kami bongkar lah, itu persetujuan dari Purbakala, didanai oleh Purbakala untuk membongkarnya. Itu adalah bangunan bekas dari anak tangganya lantai 2 dari rumah batu ini sendiri. Tapi seperti yang saya bilang di awal, bahwa rumah ini di lantai 2-nya sudah dihancurkan atau dirobohkan karena takut roboh mengenai rumah-rumah para tetangga yang ada di sekitar rumah batu ini sendiri. Lalu pemirsa, konon katanya juga bahwa rumah ini dulu tempat selain tempat tinggal, tapi sebagai tempat bermusyawarahnya antara 3 pangeran atau 3 sultan yang terkenal di kota Jambi. Nah, selain itu, rumah ini juga tempat para bertemunya ulama penyebaran agama Islam yang ada di Jom, kota seberang. Dulu konon katanya rumahnya Said Idris ini juga dijadiin tempat pertemuan para ulama yang menyebarkan agama Islam ya di sini. Iya. Itu sultan-sultan yang ada di Jambi ini kalau kapan dia ada masalah di sini. Oh, di sini, Ya. di rumah beliau. Mau berembuk permasalahan apapun dia ke sini. Kalau keterangan sejarah. Rumah batu ini bersebelahan langsung dengan pondok pesantren yang terkenal di kota Seberang, yaitu Pondok Pesantren As'ad. Dan biasanya dahulu teman-teman juga menginap atau berpondok di rumah batu tersebut. Nah, untuk rumahnya ini sendiri dulu ditinggalin sama keluarganya Pak Wirokusomo saja atau sama ada rekan-rekan yang lain nih? Kalau kemarin memang keluarga dari Said Idris ini kan inilah setelah dibeli oleh datuk kami ini. Terus setelah itu kosong nih, ialah ditunggu oleh anak-anak santri pesantren asal. Oh, anak-anak pesantren Asad ya, yang di sebelahnya tinggal di sini juga. Iya. Ini rumahnya udah lama nggak dipakai Pak ya, atau dulu sempat dipakai pas zaman-zaman sekarang? Tahun-tahun Kemarin ini. tuh sering dipakai juga lah. Karena terjadi lah sudah bocor lah itu kan, Lantainya, sudah dipakai lagi. Teman memperhatikan pada bangunan rumah batu ini sendiri, di depannya kita sudah disuguhkan oleh satu gapura yang berbentuk seperti gapura-gapura rumah-rumah China, dan juga di bagian depan atau biasa kita bicaranya itu adalah bagian terasnya, kalian bisa melihat ukiran-ukiran itu seperti ukiran bunga-bunga tulip dan juga ada ukiran naga. Nanti kita cuplikan video yang ada di bagian depan. Teman-teman bisa lihat langsung, ini salah satu ukiran bunga yang bunga-bunga khas orang Cina itu yang terdapat di bagian tengahnya rumah batu ini sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa rumah batu ini arsiteknya adalah orang Cina, makanya untuk ornamennya dan juga ukirannya sendiri itu banyak-banyak unsur Cinanya. Lalu dahulu juga para tetua di sini dan juga cicit-cicitnya bilang kepada saya, dulu di bagian atapnya terdapat patung ataupun ukiran hewan naga. Itu adalah hewan ciri khas orang China.
Oh, berarti ini posisi rumahnya ini yang bagian depan. Ya, depan. Kalau kita Ini kan sana. sekarang yang depan sebelah sana ya, Ya. Pak, karena sudah ada jalan. Iya, kena ada jalan. Tapi katanya dulu di sini belum ada jalan darat ya, jadi lewatnya ke jalan air. Ya. Heeh. Itu ceritanya gimana tuh Pak dulu? Kalau keterangan kemarin, sini kapal pelabuh. Oh, ini kapal labu. Karena kan Ya, mau beberapa kemana ini lah. jalur sungai ya. Pas tahun kemarin, tahun berapa kemarin saya masih sekolah lah kan. Mm-mm. Pernah kami dapat rantai kapal. Oke, berarti untuk jalur transportasinya dulu lewat jalur sungai ya. Kalau untuk sungainya sendiri ini sudah pernah